Sekarang kita memasuki materi terakhir untuk perkuliahan ini, yaitu terkait dengan implementasi data analytics di organisasi. Dan juga nanti kita membahas sedikit terkait dengan ethics dan code of conduct dalam melaksanakan data science atau data analytics. Nah, sampai dengan ini seharusnya kalian bisa melihat bahwa data analytics, science data, atau machine learning itu sebenarnya bisa kita lihat sebagai sebuah teknologi. Nah, teknologi secara umum adalah sebuah tool. Ya, jadi teknologi secara umum itu tools atau enabler. Nah, sebagaimana teknologi atau tools yang lainnya, maka terdapat berbagai hal yang perlu kita perhatikan pada saat mengimplementasikan analytics atau data analytics, machine learning atau artificial intelligence dan sejenisnya. Ada prinsip implementasi data science, data analytics atau artificial intelligence yang dikemukakan oleh Christian Hammond. Ini sebenarnya Christian Hammond mengacu ke artificial intelligence, tetapi menurut saya sangat relevan juga dengan data analytics secara umum. Yang pertama, kita jangan fokus pada teknologi. Ya. Jadi kita harus lebih fokus kepada functionality. Jadi fungsionalitas dari solusi yang menggunakan data analitik yang kita usulkan itu apakah benar-benar berdasarkan kebutuhan bisnis. Ya. Jadi jangan teknologi for the sake of teknologi. Jangan teknologi hanya untuk sekedar supaya teknologi itu terpakai atau keren gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tetap memperhatikan apakah fungsionalitasnya itu disupport, didukung oleh data dan algoritma. Jadi, apakah data yang kita kumpulkan, algoritma yang kita rancang, itu benar-benar menjawab fungsi yang dibutuhkan oleh organisasi kita dalam rangka memecahkan spesifik problem tertentu. Nah, jadi algoritma itu selanjutnya algoritma itu instrumental ya untuk bisnis. Jadi dia penting untuk bisnis. Nah, untuk memeriksa apakah implementasi data analytics ya, solusi yang didasarkan pada data analytics atau artificial intelligence ya secara umum itu bisa mengikuti framework yang tadinya digunakan untuk data mining. Ya, jadi di sini ada CRISP-DM, ya, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi pada dasarnya kan, kalau saya pribadi melihat data analytics atau data science itu adalah data mining on steroids. Jadi prinsipnya mirip tetapi lebih di enhance, lebih dipersenjatai dengan tools-tools yang lebih powerful ya. Dan skopnya juga lebih luas. Jadi CRISP-DM itu merupakan framework yang asalnya dipakai untuk implementasi data mining. Nah, CRISP-DM itu frameworknya pada dasarnya bersifat hierarkikal ya. Jadi di suatu stage yang nanti digambarkan dalam satu kotak itu bisa di breakdown lagi ke dalam tahap-tahap yang lebih detail lagi. Itu yang disebut dengan additional phases. Nah, ini secara umum ada 6 tahap, tapi kalau diperhatikan ini dia bersifat cyclical ya, dan pada beberapa bagian dia bisa iteratif. Ya. Jadi langkah pertama business understanding. Ini yang sebenarnya sudah kita bahas di kuliah kedua ya. Jadi langkah pertama yang paling penting adalah memahami konteks bisnis. Jadi kalau kita melihat data science atau analitik, itu kan irisan dari 3 hal ya. Dari metodologi, statistical, kemudian hacking ya, programming, coding, dan business understanding. Nah,
Di sini kita akan mengidentifikasikan marketing action atau nggak harus marketing sih, sebenarnya fungsional juga yang lain ya, organizational action ya atau decision yang membutuhkan solusi yang akan kita usulkan. Nah, setelah kita paham secara baik what is the real problem ya, kalau anak TI atau MR mungkin sudah belajar di pemodelan bagaimana memformulasikan masalah. Kemudian langkah berikutnya adalah kita paham data. Data apa yang kita miliki? Data apa yang mungkin saat ini belum kita miliki tetapi kita bisa peroleh. Apa kekurangan data kita, kelemahan data kita ya. Nanti kita bahas satu demi satu lebih dalam. Jadi data seperti apa yang kita butuhkan yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang kita post tadi, yang kita kemukakan dari pemahaman kita terhadap problem bisnis. Nah, setelah kita paham datanya, kita kumpulkan, kita peroleh, maka yang berikutnya adalah data preparation. Karena di dunia nyata biasanya data itu tidak langsung ready to be processed, ya, to be analyzed. Nah, jadi ini ada data preparation, ya, data cleaning. Ini kan juga sudah dipelajari ya, mungkin Pak Aji sudah memberikan. Nah, baru setelah kita yakin data kita sudah cukup baik, bersih, ya, tidak mengandung noise atau kesalahan, error, maka kita bisa melakukan modeling. Nah, ini yang sudah dipelajari beberapa minggu terakhir ya, kita bisa menggunakan model-model supervised dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting kita harus menyiapkan model ya. Karena kebanyakan permasalahan kita itu adalah permasalahan empiris, bahkan bukan kebanyakan lagi, hampir semuanya ya, permasalahan yang dihadapi oleh data analytics itu adalah permasalahan empiris, maka penting sekali kita memahami prinsip-prinsip pemodelan. Ya, ini juga sudah diberikan kan. Nah, selanjutnya kita mengevaluate. Nah, ini minggu terakhir ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana mengevaluate model ya. Dan terakhir adalah deployment. Nah, cuma di sini ada satu panah yang ke atas lagi. Itu kalau apa? Kalau standar dari segi evaluation ternyata tidak bagus modelnya. Nah, berarti there's something wrong here. Mungkin business understanding kita yang salah atau data understanding-nya yang tidak tepat dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah puas, maka model itu bisa deploy atau bisa kita terapkan. Nah, setelah kita deploy kan nanti ada perubahan pada bisnis kita ya, praktik bisnis kita. Nah, mungkin dari situ kita melihat ada problem baru atau mungkin kita bergerak ke problem berikutnya. Atau bahkan mungkin ada data-data baru. Nah, itu yang disebut dengan sistem feedback system ya, feedback system, bahwa penerapan solusi yang didasarkan pada data analytics itu menghasilkan data baru yang bisa digunakan untuk memperbaiki solusi yang dihasilkan oleh data analytics dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu merupakan feedback system. Ini sebenarnya sudah saya singgung secara global ya di slide sebelumnya. Cuma ini mungkin detailnya saya akan walk through saja. Yang pertama dalam tahapan business understanding tadi ya, tahap 1. Nah, di sini kita harus benar-benar paham what is the marketing or management decision try to achieve. Jadi apa sih keputusan yang dari keputusan itu apa sih yang ingin di-achieve gitu ya. Apakah misalkan do we want to improve click through? Jadi meningkatkan click through atau meningkatkan sales? Secara casual sekilas kelihatannya sama saja ya. Meningkatkan jumlah klik sama meningkatkan jumlah sales itu sama saja. Padahal beda. Kalau meningkatkan sales ya berarti metriknya adalah nilai penjualan. Kalau improve click-through, metriknya adalah jumlah klik. Terus mungkin ada pertanyaan,
Loh, terus apa gunanya mengklik tapi tidak meningkatkan penjualan? Nah, untuk beberapa bisnis ya, mungkin penjualannya tidak di online, tidak di website tersebut ya, tetapi bisa jadi di channel yang lain. Ya. Yang kedua, mungkin memang kita merancang website kita bukan untuk penjualan, tetapi ada yang namanya sudah pernah ngambil market adalah brand awareness. Ya. Brand awareness. Nah, jadi kalau kita menggunakan brand awareness, ya, brand awareness itu metrik jangka panjang. Ya, jadi bukan saat ini juga. Dia metrik jangka panjang. Oke, nggak beli sekarang nggak apa-apa, tetapi sudah ada di pikiran konsumen kita. Sewaktu-waktu dia butuh, dia ingat ada produk kita, kemudian itu yang dicari. Nah, itu click through nggak masalah. Jadi nggak harus. Jadi pertanyaannya, apakah improve click through atau improve sales? Kemudian yang kedua, do we want to keep loyal customers or to increase profit? Nah, kalau keep loyal customers belum tentu profitnya increase, karena beberapa customer yang loyal, kalau sudah belajar customer relationship management, beberapa customer yang loyal itu sebenarnya tidak mendatangkan profit, bahkan lebih mendatangkan biaya. Dia loyal karena dia lebih menghisap, tanda kutip, value dari perusahaan kita dibandingkan value yang dia berikan ke perusahaan. Value yang diberikan customer ke perusahaan adalah uang ya, revenue. Nah, jadi kalau kita menjawab keep loyal customers belum tentu profit kita meningkat. Nah, ini yang dimaksud dengan business understanding. Jadi kalau kita salah mendefinisikan, maka ya problem yang kita hadapi masih tetap ada. Nah, setelah ditetapkan objektifnya secara clear, ya, maka ini ditranslate menjadi specific task. Apakah classification, market basket analysis, atau clustering dan lain sebagainya. Jadi tadi wrong understanding will give wrong direction. Nah, ini ada beberapa checklist ya. Nanti bisa ditanyakan. Ini memang capek sebenarnya. Tetapi kalau kita mau benar, di tahap awal harus benar-benar do the right thing ya. What exactly the business problem to be solved tadi ya. Jadi apa sih sebenarnya problem bisnis kita? Apakah meretain customer atau meningkatkan profit? Is the data science solution formulated appropriately to solve this problem? Ya, jadi apakah formulasinya sudah benar? Ya, sebagai permasalahan klasifikasi atau permasalahan estimasi atau apa? What business entity does an instance correspond to? Jadi instansi sini misalkan terkait dengan aplikasi ya. Jadi entitas yang memiliki informasi itu ada di mana. Is the problem a supervised atau unsupervised? Ya? Jika supervised, apakah target variabelnya didefinisikan? Churn atau tidak churn gitu ya. Itu mungkin apa definisi churn? Ya, definisi churn itu oke, kalau di membership mungkin begitu dia tidak memperpanjang, jelas-jelas dia churn. Tetapi kalau terkait dengan naik pesawat terbang misalkan, kalau dia tidak naik pesawat terbang kita, apakah dia sudah nggak mau naik lagi? Apakah dia sudah pindah ke maskapai kompetitor? Atau kebetulan dia lagi sakit? Nah, jadi apa definisi churn itu? Kalau apakah setelah 3 bulan nggak pernah naik lagi dia churn? Setelah 6 bulan? Nah, itu yang disebut dengan bagaimana apakah dia sudah didefinisikan secara precise. Jadi apakah sudah didefinisikan secara precise. Think about the values you can take. Ya, kalau cuma apa tadi, apakah churn tidak churn atau dormant ya, atau apa dormant itu tidak aktif. Ya. Apakah perlu kita punya 3 nilai atau 2 nilai saja? Itu akan beda.
Oke ya, are the attribute defined precisely? Bicara pendapatan, apa yang dimaksud pendapatan? Setelah pajak, sebelum pajak, gaji pokok, atau bonus-bonus diperhitungkan. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. For supervised problem with the modeling, this target variable improve the stated business problem. Jadi apakah setelah kita memodelkan target itu bisnis problemnya jadi jelas ya, atau sesuai dengan bisnis problem? Bisnis problem kita misalkan churn-nya besar gitu ya. An importance of problem atau lebih ke sub problemnya. Mungkin tidak state masalah churn secara langsung, tetapi mungkin jumlah kunjungan misalkan seperti itu. If the latter is the rest of the business problem addressed, jadi apakah kita memodelkan jumlah kunjungan itu bisa menyelesaikan masalah churn misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, does framing the problem in terms of expected value help to structure the subtasks that need to be solved? Jadi apakah framing kita terkait dengan expected value ya? Masih ingat ya expected value pada saat kita membahas terkait dengan payoff matrix ya. If unsupervised, jika masalahnya terkait dengan unsupervised, is there an exploratory data analysis? Jadi exploratory data analysis-nya yang namanya juga exploratory, tetapi apakah ada apa ya framework atau path ya sampai kita keluar dengan insight? Itu yang disebut dengan path. Where is the analysis going? Apakah cuma bikin grafik, tapi so what kalau keluar grafik seperti ini? Itu semua dipertanyakan di tahap business understanding. Nah, berikutnya adalah tahap data understanding. Nah, data understanding itu sangat penting karena data science, terutama ini dalam kerangka computer science ya, kalau orang ekonomi mungkin agak sedikit beda. Nah, oke, mungkin artificial intelligence. Ada yang berargumen bahwa artificial intelligence, terutama berdasarkan machine learning, itu yang lebih penting adalah data, terutama yang black box nih. Kalau black box ya kita kan nggak tahu model di dalamnya seperti apa. Ya kalau kita bicara model black box ada parameternya, tapi itu sebenarnya bukan parameter dalam pengertian parameter seperti regresi, tetapi lebih ke hiperparameter. Nah, semakin banyak data, performansi model ini pasti akan lebih bagus. Semakin banyak dia belajar, performansinya akan lebih bagus. Ya, makanya seperti yang deep learning Go itu, dia belajar melawan dirinya sendiri ya. Seperti itu. Jadi ibaratnya orang main catur di dua sisi. Kemudian main selama ribuan tahun, makin lama dia makin pintar. Dan ingat ya, diingat setiap. In this stage, initial data are collected ya. Looking at data relevancy, jadi kita cek dulu relevansi datanya, kemudian formalizing the description of all data. Tadi contohnya pendapatan itu deskripsinya apa, exploring the data, getting the feel of the data ya, kita apakah datanya skew atau ada instansi yang sangat-sangat jarang muncul ya klasifikasinya, atau apa. Kemudian visualizing the data, kita coba melihat ya dari grafik-grafik apakah ada korelasi, apakah ada outlier. Kemudian verifying the data, apakah datanya make sense ya, make sense. Nah, ini memang definisi make sense itu butuh pengalaman. Semakin sering kita bermain dengan data, kita akan semakin punya sense ini ya. Nah, kemudian data preparation, kita memilih data yang akan digunakan untuk training, jadi untuk building, training, dan juga testing ya. Nah, waktu itu minggu lalu saya sudah jelaskan bedanya training dan testing. Nah, kemudian data often come unstructured. Jadi banyak data yang unstructured and with noises. Misalkan data yang terkait dengan teks ya. Di natural language processing, teks itu bicara review tentang hotel, ya dia bisa cerita yang lain tentang kotanya gitu ya. Nah, jadi itu adalah noises. Nah, cleaning data involves removing data. Ya, misalkan review tentang buku, kalau di Amazon sering ya dilihat kasih bintang 5, tapi yang bintang 5 itu bukan bukunya, tapi pengantaranya misalkan. When handling missing values, normalizing transforming, ini semua sudah dibahas seharusnya.
Sometimes it is needed to construct new data from text to numerical ya. Jadi teks ya, jadi NLP kalau sangat puas itu dikasih nilai 7. Ya, ada kalimat saya sangat puas dengan hotel ini. Oh, berarti overall score ya 7. Nah, kemudian yang terakhir adalah format data ya. Secara ini ada beberapa checklist ya, saya rasa bisa dibaca sendiri. Will it be practical to get values for attributes and create feature vector and put them into a single vector? Okay, ya. If not, is it an alternative data format defined clearly present? Ini saya rasa sangat teknikal ya. Oke. Ini mungkin poin yang terakhir yang perlu saya bahas lebih lanjut ya. How exactly will the values for the target variable be acquired? Jadi bagaimana value-nya itu kita peroleh? Apa kita harus beli? Are there any cost involved? Ya. Atau kita harus keluar resource baru? If so, are the costs taken into account in the proposal? Ya, jadi jangan-jangan biayanya jauh lebih besar dibanding potensi penghematan yang kita peroleh atau potensi peningkatan revenue yang kita peroleh. Are the data being drawn from the similar population to which the model will be applied? Nah, ini prinsip representativeness ya. Jadi data yang kita olah, yang kita analisis harus representatif terhadap populasinya. Nah, ini masalah sampling, ini lebih ke statistika ya. Bagaimana cara mengambil sampel yang representatif. Di riset pasar juga dipelajari biasanya. If there are discrepancies, are the selection biases noted clearly? Contohnya kalau kita review ya, baca review. Apakah review yang ada di TripAdvisor itu menggambarkan general sentiment dari seluruh pengunjung hotel tersebut? Karena memang ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa orang yang menulis review itu either sangat puas atau sangat tidak puas. Jadi orang yang biasa-biasa saja tidak menulis review. Nah, kalau seperti itu, misalkan hotel itu di sebuah hotel dia banyak negatifnya ya, bintangnya 1 gitu ya. Apakah benar sejelek itu hotelnya? Ya. Apakah gara-gara ada satu aspek kemudian beberapa review ini sangat kecewa sehingga mereka tidak sabar untuk menulis review yang jelek di TripAdvisor. Nah, itu yang disebut dengan selection bias. Orang yang biasa saja tidak mereview sehingga rata-rata bintangnya jadi skew ke bawah. Bisa jadi seperti itu. Yang disebut dengan selection bias. Is there a plan for how to compensate for them? Jadi kalau misalkan ada kemungkinan selection bias, kita punya cara nggak untuk itu? Ya, ini tentu saja butuh tools-tools pemodelan yang lebih advance ya, mungkin yang tidak atau belum kita pelajari. Tetapi setidaknya pada saat kita melihat data, kita harus sudah kritis. Ya. Ini kenapa reviewnya seperti ini, jelek-jelek gitu ya. Padahal hotel ini, atau benar-benar terpecah jadi 2 gitu ya. Kalau nggak 1, 5, nah there's something problematic ya di dalam data seperti itu. Atau jangan-jangan itu tadi, dia memang 1, tapi yang 5 itu mungkin reviewer bayaran atau istilahnya buzzer gitu.